Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng di sini. Halo pejuang UTBK, di part 3 ini kita akan bahas tips dan trik mengerjakan TPS kuantitatif UTBK 2020 menggunakan bahasa Inggris dan Indonesia. Tetapi sebelum lanjut, jika teman-teman merasa terbantu akan adanya video seperti ini, silahkan yang belum subscribe untuk subscribe dulu channel ini dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video seperti ini. Nah, bagi teman-teman yang ingin lihat part 2-nya pun tinggal diklik aja ya atas kanan ini. Oke teman-teman, udah siap ya? Langsung saja kita ke nomor 1. Apabila XY sama dengan 1, X tidak sama dengan Y, maka bentuk seperti ini itu berapa? Nah, oke teman-teman, tipsnya itu kita buat nih soal ini harus ada X kali Y-nya gitu. Biar nanti kita substitusikan 1. Nah, oke. Mana yang menjadi X-Y-nya? Berarti kan si pangkat nih. Pangkat ini kan bisa kita rubah menjadi kalau kita kali silang dapat apa tuh? Ya udah, berarti kita dapat kali silang bawahnya XY, kemudian atasnya Y dikurangi X. Ya nggak? Nah, berarti kita bisa tulis soalnya itu 7 pangkat 1 per X min Y. Kita pangkatkan lagi dengan nah, Y dikurangi X per XY. Kita kan tahu X ini kan 1. Ya udah, berarti kalau Y min X per 1 ya kita tulis Y min X aja kan. Nah, oke, sampai sini paham ya. Nah, kemudian lihat teman-teman, ini jangan kejebak ya. Kalau pangkat dipangkatkan lagi kan dikali. Ya nggak? Kita tahu bahwa A pangkat N kalau dipangkatkan lagi dengan M itu akan sama dengan A pangkat N dikali M ya. Nah, kalau kita kalikan kan nggak bisa dicoret nih. Nah, gimana caranya teman-teman? Harus bisa dicoret. Nah, berarti kan si Y min X-nya ini harus jadi X min Y. Nah, gini teman-teman, tips untuk merubah Y min X menjadi X min Y ya. Nah, kita kan punya nih Y min X. Tanpa merubah hasil, kita bisa membuat kasih negatif. Ya nggak? Berarti kan kalau negatif, biar jadi negatif X ya X dong. Nah, negatif biar jadi positif Y, ya negatif dong. Nah, dapat kan jadi X min Y. Nah, gini teman-teman, cara merubahnya ya. Tanpa mengubah hasil. Hanya merubah bentuk aja ya. Berarti 7. 1 per X minus Y. Kita pangkatkan lagi dengan minus X minus Y. Nah, karena pangkat dipangkatkan lagi itu adalah dikali, ya udah kalau ini kali ini, kita bisa coret dong. Dalam kurung deh. Coret, coret. Nah, sisanya adalah negatif 1 kan. 7 pangkat negatif 1 itu adalah 1 per 7. Mudah ya teman-teman. B. Nomor 2. Oke teman-teman, di sini ada bilangan kompleks. Bentuknya itu adalah 5 tambah 12i dikurangi 9i kuadrat dikurangi 6i. Untuk i-nya itu adalah akar negatif 1. Nah, oke teman-teman, kita kerjakan aja ya. 5 ditambah 12i, kita kurangi, langsung aja ya. 9i kuadrat, kemudian di sini itu positif ya jadinya. Positif 6i. Nah, oke teman-teman, di sini kan ada i kuadrat. I kuadrat itu berapa sih? Nah, tips teman-teman, kita tahu bahwa i itu adalah akar negatif 1. Berarti kalau dia mau i kuadrat, ya kita kuadratin aja kan. Ini kuadratin ya, ini pun dikuadratin. Jadi berapa? Akarnya hilang dong, jadi negatif 1. Oke, i kuadrat itu negatif 1. Substitusikan aja kan. 5 ditambah 2i dikurangi. Karena negatif 1 kan i kuadratnya, berarti jadi negatif 9 dong. Negatif kali negatif, langsung aja positif 9. Ditambah 6i. Oke, 9 tambah 5 itu adalah 14, kemudian ditambah 2i ditambah 6i, ya 8i. Jawabannya adalah D. Nomor 3. Dalam satu toples, 2 per 5 kelerengnya adalah merah. 1/4 kelerengnya adalah hijau. Dan 1/5 kelerengnya berwarna biru. Yang A, banyak kelereng merah. B, banyak kelereng hijau dan biru.
Nah, kita menentukan apakah A lebih besar atau lebih kecil, ataukah sama dengan. Nah, di sini tipsnya itu ya kita kerjakan aja kan. Yang A itu apa? Banyak kelereng merah. Ya, banyak kelereng merah berapa? 2/5 kan? Ya, 2/5 gitu kan. Kita nggak tahu nih banyak kelerengnya berapa ya. Misalkan aja nih, kelerengnya itu adalah kotak. Ya, kita kasih kotak aja kan, 2/5 kotak. Nah, yang B itu apa? Banyak kelereng hijau dan biru. Oke, teman-teman, jangan kejebak ya. Biasanya kan kalau dan itu dikali. Iya benar, kalau dan dikali, kalau atau dijumlah. Itu dalam pinter, dalam peluang. Di sini kan nggak nanya peluang tuh. Dia hanya nanya banyak kelereng hijau dan biru. Ya udah, banyak kelereng hijau ada 1/4. Jadi kan 1/4 kotak dan ya udah ditambah aja kan. Ditambah banyak kelereng biru itu 1/5 ya. 1/5 kotak. Jadi berapa? 4 sama 5 kita kali silang jadi 20 ya. Kemudian 5 ditambah 4, 5 tambah 4 jadi berapa? 9/20 kotak. Sedangkan di sini 2/5. Bagaimana kita membandingkannya ya? Nah, tipsnya teman-teman, kalau ada 2/5 dan di sini 9/20, nah kita samakan nih 20 ini kan nggak bisa dijadiin 5, sedangkan 5 bisa dijadiin 20 dikali berapa? Dikali 4 ya. Kalau bawah kali 4, atas pun kali 4. Nah, itu ya tipsnya teman-teman. 2 kali 4, 8/20 tentunya kotak. Nah, sekarang kita bandingkan 8/20 kotak itu apakah lebih besar atau lebih kecil dengan 9/20 kotak? Coba. Karena yang bawahnya udah sama, kita bandingkan yang atas. Semakin besar yang atas, ya dia semakin gede nilainya. Berarti di sini kita tahu bahwa 9 itu lebih besar ya daripada 8. Jadi jawabannya adalah A lebih kecil daripada B. Atau B lebih besar daripada A. B. Gitu ya. 4. Oke, untuk persamaan AX ditambah 3 dikuadratkan sama dengan 36. A-nya adalah konstan. Jika X itu negatif 3 adalah solusi tunggal ya untuk persamaan ini. Berapakah nilai A gitu kan intinya. Nah, gimana cara mencari nilai A? Ya udah. Nih, teman-teman, dia kan AX ditambah 3 kuadrat sama dengan 36. Nah, gimana teman-teman tips mengerjakannya? Berarti ya kita nyari aja kan A. Gimana caranya A sama dengan gitu. Oke, di sini tuh ada pangkat 2 ya. Ya udah, kedua ruas kita akarkan nih. Ini akar ya. Ini tipsnya nih. Berarti kita dapat AX ditambah 3 dong. Sama dengan, jadi akar 36-nya ya plus minus 6 teman-teman. Karena kan baik negatif maupun positif kalau dimasukkan ke sini, nantinya hasilnya 36. Oke, di sini jadi AX sama dengan plus minus 6 dikurangi 3 dong. Nah, teman-teman lihat bahwa di sini kan X-nya adalah negatif 3. Ya udah masukin sini. Negatif 3A sama dengan plus minus 6 min 3. Berarti didapat nih A-nya berapa? Sama dengan plus minus 6 min 3 per negatif 3 dong. Nah, kita sederhanakan menjadi A sama dengan, berarti min plus dong ya. Kemudian 6 bagi 3 itu adalah 2. Kemudian min sama min jadi positif. 3-nya jadi 1 dong. Nah, ini teman-teman. Berarti A itu berapa? A itu sama dengan, kalau misal negatif nih. Negatif 2 ditambah 1 berapa? Negatif 1. Atau nih, atau A itu sama dengan, kalau positif ya 2 dong, tambah 1. Berapa? 3. Berarti jawabannya adalah negatif 1 teman-teman. C. Nomor 5. Diberikan XY itu tidak sama dengan 0, X tidak sama dengan Y, maka X pangkat 36 dikurangi Y pangkat 36 per X pangkat 18 tambah Y pangkat 18 kali X pangkat 9 tambah Y pangkat 9 berapa? Nah, oke teman-teman, kita harus curiga ya, bahwa ini kan negatif nih, berarti kan dia itu harusnya ya
bentuk kayak gini kan, A kuadrat minus B kuadrat sama dengan A tambah B A min B kan. Nah, ini adalah selisih kuadrat. Ini sering muncul ya soalnya kalau bentuknya kayak gini. Nah, teman-teman kalau udah kayak gini, berarti harus curiga ada X pangkat 18 dong. Nah, ini kan gimana caranya biar jadi kuadrat? Berarti kita bisa tulis X pangkat 36 minus Y pangkat 36 itu adalah bisa kita tulis dengan X pangkat 18 kuadrat dong. Nah, boleh dong kayak gini. Kemudian dikurangi Y pangkat 18 kuadrat, ya nggak? Soalnya kan kalau kuadrat itu kalau jadi kali kan, jadi 36 nih sebenarnya. Nah, berhubung si pangkat 36 itu jadi kayak gini, ya udah kita ubah menjadi bentuk kayak gini kan. A tambah B, A min B. Jadi X pangkat 18 plus Y pangkat 18 kali X pangkat 18 minus Y pangkat 18. Nah, di bawahnya kan ada X pangkat 18 plus Y pangkat 18. Bisa dicoret dong. Oke, kalau nggak kebayang, X pangkat 18 tambah Y pangkat 18, kita kali dengan X pangkat 18 minus Y pangkat 18. Nah, berarti kan kita kali X pangkat 18 plus Y pangkat 18 kali ini kan. X pangkat 9 plus Y pangkat 9. Coret-coret dong. Nah, sisanya kan ini nih. Teman-teman lihat, bahwa ini pun sebenarnya sama kayak 36 sama 18 kan. 18 sama 9, dua kalinya juga kan. Nah, berarti kita sebenarnya harus udah tahu nih kesimpulannya. Ya, jawabannya kan tadi kalau 36 dengan 18 itu jawabannya ini negatif. Ya, berarti kalau 18 dengan 9, ya pasti jawabannya X pangkat 9 minus Y pangkat 9. Udah kebayang ya polanya? Berarti C gitu. Itu teman-teman tipsnya. Langsung saja kita ke nomor 6. Oke, di sini which of the following is equivalent to the expression? Nah, berarti kita harus tahu ya cara menyederhanakan ini tuh menjadi bentuk kayak gini. Gimana caranya? Berarti kita menggunakan kuadrat sempurna, teman-teman. Berarti di sini tuh kalau kita tahu X kuadrat plus 6X plus 4, jadi kalau melengkapkan menggunakan kuadrat sempurna itu adalah, caranya adalah ya berarti kan gini, X. Nah, yang nempel di X itu kita bagi 2 teman-teman. 6 kan? Ya udah jadi 3. Plus 3 kan? Kalau ini negatif jadi negatif 3. Kuadrat. Nah, oke teman-teman. Ini kan kalau kita kuadratin nih jadi berapa coba? X kuadrat plus 6X plus 9 ya. Nah, oke teman-teman. Karena ini itu adalah plus 9 nih. Ini kan plus 9. Sedangkan di sini kan plus 4 nih. Berarti gimana caranya nih bahwa plus 9 ini jadi plus 4? Ya berarti kita kurangi berapa? Kurangi 5. Berarti ini kurangi 5 aja kan? B. 7. Apabila X kuadrat Y pangkat 3 sama dengan 10, X pangkat 3 Y kuadrat sama dengan 8, maka nilai X pangkat 5 Y pangkat 5. Oke teman-teman, di sini tipsnya itu kita lihat soalnya teman-teman. Di sini X pangkat 5 Y pangkat 5. Gimana caranya sih si yang diketahui ini biar jadi X pangkat 5 Y pangkat 5? Coba ada ide? Pinter, berarti si pangkatnya itu ya dijumlahkan dong. 5 tambah 3, 5. 2 tambah 3, 5. 3 tambah 2, 5 juga kan. Nah, efeknya apa kalau pangkat ditambah? Ya berarti si ini itu kita kalikan dong. Jadi kita tahu X kuadrat Y pangkat 3 yaitu 10. Dan X pangkat 3 Y pangkat 2 yaitu 8. Ya berarti kita kalikan dong. Ya nggak? Coba kalikan jadi apa? X pangkat 5 Y pangkat 5 sama dengan 80. 8
Oke, nomor 8 saya kasih keterangan lagi, X dan Y-nya itu lebih dari 0. Nah, kemudian yang 5 ini kita kasih ya, untuk pernyataan 1 tidak cukup, kita silang aja, dan pernyataan 2 juga tidak cukup ya, gitu. Jadi pernyataan 1 dan 2 tidak cukup, gitu. Oke, untuk soalnya adalah apakah X lebih dari Y, gitu kan. Nah, untuk X dan Y-nya adalah lebih dari 0. Oke, teman-teman, untuk X, Y ini lebih dari 0 apa? Positif ya, pinter. Berarti ini positif. Kemudian di sini itu adalah pernyataan pertama. X adalah kelipatan dari Y. Gimana maksudnya? Berarti kalau X itu adalah kelipatan dari Y, misalnya kelipatannya itu K. KY kan? Ya kelipatannya misalnya ini 2 kalinya, 2Y, kemudian bisa juga 3 kali Y, bisa juga 4 kali Y kan? Nah, berdasarkan informasi berikut, apakah bisa menjawab X lebih dari Y? Berdasarkan informasi di sini kan positif ya X Y-nya, ya berarti otomatis si X lebih besar daripada Y dong. Karena kan ini bisa 2 kalinya, 3 kalinya, 4 kalinya kan. Kecuali kalau Y-nya negatif nih, dia itu nanti harus kurang dari. Berhubung di sini positif, maka dapat disimpulkan X lebih dari Y. Oke teman-teman, tipsnya itu kalau udah ketemu 1 itu cukup, ya coret B, coret C, sama coret E gitu. Berarti yang sisanya pernyataan 2, ini pernyataan 1 ya. Pernyataan 2 itu adalah X per 6 sama dengan Y per 3, apakah dia membantu? X sama dengan, berarti 6 bagi 3 itu 2, 2Y. Oke, ini sama ya, sama kayak ini. Nah, berarti si X adalah lebih dari Y kan? Nah, berarti apakah X lebih dari Y? Berdasarkan pernyataan 2, benar teman-teman, X lebih dari Y. Otomatis pernyataan 2 juga cukup ya untuk menjawab. Karena pernyataan 2 cukup untuk menjawab, berarti jawabannya adalah D ya teman-teman. Ini itu D. Nah, berarti ini tuh A, ini B, ini C, ini D, ini E gitu kan. Nah, jawabannya adalah D. Jadi, satu pernyataan aja cukup gitu untuk menjawab. 9. Diberikan X pangkat AC kali X pangkat BC sama dengan X pangkat 30. Dan X lebih dari 1, apabila A tambah B5, maka C adalah berapa? Nah, oke teman-teman, kalau bentuknya kayak gini ya, kita tulis aja kan. X pangkat AC kali X pangkat BC sama dengan X pangkat 30. Coba teman-teman, di sini itu adalah perkalian ya. Berarti si pangkatnya dijumlahin. X pangkat AC ditambah BC sama dengan X pangkat 30. X-nya sama coret, dapat AC ditambah BC sama dengan 30. Nah, lihat teman-teman, di sini C-nya ada 2 ya. Berarti bisa kita keluarin C itu kali A tambah B ya. Sama dengan 30. Karena di sini A tambah B-nya adalah 5, ya udah 5C sama dengan 30. Sehingga C-nya adalah 30 bagi 5, 6. D. 10. Oke, di gambar berikut itu tan B adalah 3/4, BC 15, dan DA adalah 4. Maka panjang dari DE itu berapa? Teman-teman, kalau melihat soal seperti ini, tipsnya adalah kita bagi 2 nih. Pertama yang besar dulu, segitiga yang besar itu kan apa bentuknya? Ini besar ya. Berarti ini A, ini C, ini B. Kemudian lihat segitiga yang kecil, kita buat kecil aja. Berarti itu adalah BDE. Nah, setelah ini kita harus tahu ya, di sini tuh tangen B itu 3/4. Ini B ya. Tangen itu apa sih? Tangen itu kan apa? Sin, demi, kos, same, tan, desa ya. Berarti D depan nih, 3/4. Kenapa bang enggak DE aja kan? Ini kan sama BDE gitu kan. Nah, lihat teman-teman, di sini kan BC 15 nih. Mana BC? BC kan di sini. Nah, 15 nih.
Nah, sedangkan kita nggak tahu BE kan. Nah, berarti lebih aman kita gunakan yang segitiga besar nih. Ini kecil ya. Nah, berarti ini 15, teman-teman. Berarti kita menggunakan yang besar aja gitu. Kemudian DA itu 4. Berarti DA ini nanti ya, kita keep dulu DA-nya sama dengan 4. Nah, setelah ini teman-teman lihat. Ini tuh 3/4 itu adalah perbandingan, teman-teman. Berarti ini tuh panjangnya bukan 3, jadi hanya perbandingan aja. Berarti ini tuh misalkan kita bandingkannya misal X ya. 3X, kemudian di sini juga 4X gitu. Nah, 3X, 4X, berarti BC-nya itu berapa sih? Berapa X? Nah, kita menggunakan Pitagoras ya. Nih, saya kasih tahu triple Pitagoras ya, teman-teman. Nah, berarti kalau ada 3, 4, ini pasti 5. Ada lagi nih, misalnya ada 5, 12, berarti pasti 13. Satu lagi ada 7, ya 24, berarti 25. Nah, ini triple Pitagoras, tapi biasanya dikembangin nih. 3, 4, 5 ya bisa aja. Kalau kali duanya ya 6, 8, 10. Dan seterusnya ya. Tapi yang jelas 3 ini kalau teman-teman tahu, ini bakal memudahkan untuk mengerjakan Pitagoras. Oke, di sini 3, 4, berarti 5 ya. Berarti di sini 5, tapi pakai X gitu. Nah, teman-teman lihat bahwa 5X ini sama dengan 15 kan? Berarti X-nya berapa sih? Berarti 5X sama dengan 15. Maka X-nya adalah 15 bagi 5, 3. Nah, dapat diketahui bahwa di sini itu AC berarti 3 kali 3 ya, 9. 4 kali 3, 12. Nah, berarti AC 12, AC 9, AB ini 12, BC 15. Yang ditanyakan adalah DE. DE itu apa? Yang ini kan? Nah, yang ini kan. Nah, gimana nih caranya? Coba. Kita harus tahu dulu kan. Apa nih? BD kan? Ini D nih. BD itu berapa? Ya, karena kita tahu bahwa BA itu adalah 12. Nih, teman-teman. BA kan di sini. BA kan 12. Sedangkan DA-nya itu adalah 4. Maka BD itu adalah 12 kurang 4, yaitu 8 ya. Nah, berarti di sini 8. Oke, kita menggunakan perbandingan ya. 9 banding X kan yang ditanya, kemudian 12 banding 8. Oke. 9 banding X akan sama dengan 12 banding 8. Maka X-nya berapa? Kali silang. X sama dengan 9 kali 8 bagi 12. 12 bagi 4 dapat 3, 8 bagi 4 dapat 2. 9 bagi 3 dapat 3. 3 kali 2, 6. Jadi X-nya adalah 6 ya. Nah, berarti DE itu adalah berapa? 6, teman-teman. Oke, teman-teman, jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan like. Jika tidak suka, dislike. Dan jika teman-teman berkenan, share aja video ini ke teman-teman yang lain. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.